Gimana sih caranya biar jualan online kalian untung? Ini menurut gue topik paling simpel. Tapi topik paling penting tuh gak? Kenapa? Karena banyak banget orang yang suka komen dan suka nanya kan. Mereka tuh ngerasa, aduh gue jualan online kok nggak untung lah. Kalau lu nggak untung ngapain lu jualan? Mendingan lu di rumah aja gitu, bener nggak? Tapi karena banyak yang bahas, gue mau spill, gue mau bagiin gimana rasanya biar untung. Kayak itu kan yang paling penting kan gini, buat apa lu jualan, buat apa lu capek-capek kalau nggak ada duitnya. Mendingan juga kita duduk di rumah kalau gitu, bener nggak? Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi ini adalah topik buat seller pemula. Jelas dong, karena kalau expert nggak mungkin lu nggak ngerti cara buat cari untung kan, bener nggak? Tapi ternyata seller pemula banyak banget nih yang misalnya nggak ngerti gimana caranya buat untung karena udah jual, kirain untung ternyata kepotong, kirain begini ternyata rugi. Wah, capek deh gitu ya. Jadi gimana caranya? Yang pertama adalah lu harus tahu hitungan HPP. HPP itu apa sih? HPP itu adalah ya harga pokoknya tuh berapa. Dan harga pokok itu bukan contoh gini. Anggaplah katakan gue beli buku ini, ya. Ini ngomong-ngomong buku yang gue bikin dari pengalaman kita di mana ngebangun brand, salah satu brand dari 0 sampai 1 juta dolar penjualannya atau 15 miliar dalam 6 bulan. Jadi kalau lo pengen belajar tentang TikTok Shop, lo bisa beli buku ini nih. Nah, misalnya gini, anggaplah HPP gue ini, katakanlah ketika gue bikin buku, katakanlah 50.000 atau 100.000. Nyetak nih, tebel kan ya, 50.000 ke 100.000 lah ya, gitu ya. Nah, ketika gue bikin ini buku 50.000 sampai 100.000, gitu ya. Itu kan 50 sampai 100, nggak bisa nih. Harus tahu realnya berapa, kebayang nggak? Nah, gue tahu, tapi kan tergantung nih. Kalau gue beli banyak, gue dapetnya segini. Kalau gue beli dikit, dapetnya segini. Bener ya? Itu kan kalian alamin kan? Nah, sekarang gini, misalnya kita beli rata-rata berapa? Oke, gue order per 2.000 misalnya. Per 2.000 katakanlah gue dapat barang murah 50.000. Udah HPP belum? Belum, guys. Kenapa? 50.000 ini udah siap gua kirim apa belum? Oh, belum. 50.000 ini itu baru dari si percetakan. Gua kudu ngambil tambah ongkos. Bener ya? Udah gitu, udah gua ambil, gua kudu nyimpan. Ya kan? Storage itu kan lu sewa, bayar. Ongkos lagi nggak? Ongkos. Benar nggak? Udah gitu gue harus packing. Ongkos lagi. Gue kasih bonus. Ongkos lagi. Nah, kalian kebayang nggak maksud gue? Nah, kalian tuh harus ngitung dari harga modal gimana caranya sampai bener-bener siap dijual. Ibaratnya tuh kalau ini barangnya buku, dari gue terima sampai udah bener-bener udah tinggal gue anterin. Nah, inilah HPP sebenarnya. Nah, ini yang pertama yang lo harus tahu. Berapa HPP-nya nih, gitu kan. Nah, yang kedua, nah, ketika dari HPP ini, gitu ya, ini kan HPP nih udah siap jual, gitu ya. Kedua, kita tuh mau ngambil margin atau untung berapa. Nah, ini ngomongin aliran. Ada alirannya nih gue bilang nih, ya. Ada aliran sesat, aliran bener, aliran serakah, aliran banyak alirannya. Kenapa gue bilang gitu? Contoh gini deh. Ada aliran gini, kalau jualan jangan ambil untung banyak-banyak. Nanti pelanggan kalian kabur. Mendingan untung dikit tapi panjang. Nah, ada kan orang tulis istilahnya kayak gini. Berarti kalau kayak gitu adalah misalnya kalau gua gitu, oh 50.000 ternyata dengan gua ini itu biaya karyawan, jangan lupa ya, biaya karyawan, biaya listrik, biaya internet itu harus masukin semua dong dalam ini. Katakanlah jadi 75.000. Terus gua alirannya, oh jangan ngambil untung banyak-banyak. 75, ya udah deh. Kasihan, goceng aja. Gua jual 80.000. Bener ya? Nah, kalau gue jual kemurahan, yang terjadi apa? Ketika gue jual, dijamin gue boncos. Kenapa? Lo harus tahu. Ketika contoh gini, dari 50 ke 75, itu kan gue keluar modal. Modal itu ada ketika duit lo udah mati di situ. Berapa cepat barang lo berputar? Kalau barangnya lama, lo berarti ada opportunity loss di situ. Artinya kan duit mati, nyangkut, gitu ya. Terus dari situ, kedua, lo harus ngitung juga. Di Indonesia tuh kita jualan, suka nggak suka, banyak yang namanya pajak. Pajak apa aja? Wah, lu tau lah. Ya nggak? Kan sampai tiap berita lebaran juga pungli lah. Ya, nanti siapa tuh organisasi yang depannya RR-an gitu kan, tiap mau lebaran minta keliling ke yang usaha, ya kan, minta sumbangan. Belum nanti ormas-ormas minta sumbangan, ya nggak? Itu semua biaya itu harus dihitung. Itu pajak pertama tuh, pajak paling menyebalkannya. Yang nggak ada ini tapi nggak gede. Kedua, lu jangan lupa pajak PPN. Kalau omset kalian atas 4,8 miliar, kalian kena PPN 12% terapin. Terus begitu jangan lupa juga PPH, pajak penghasilan.
Kalau lo bentuknya PT atau apa itu ada pajak lagi. Nah, semua pajak ini lo harus perhitungkan. Makanya kalau untungnya 5% atau 15% mati, belum apa-apa. Ya. Terus ketiga, lo harus ngitung juga di kita tuh ada yang namanya kalau jualan e-commerce ada yang namanya admin e-commerce. Nah, ini biaya-biaya kayak gini nih, ini harus diperhitungkan. Kalau lo nggak bisa diperhitungkan dengan biaya-biaya ini, lo bakal mati. Bener nggak? Nah, jadi lu ngitung dulu nih, marginnya mau berapa. Dan margin itu bukan untung bersih lo ya. Jadi kayak gini, contoh, gue modal 75, ketika gue jual 150.000, oh gue untung 2 kali lipat. Banyak orang, wah gila nih, terlalu nih ngambil untung. Bentar, 75 tuh baru selisih. Belum tentu gue terimanya segitu. Bisa jadi, gue terimanya dikit banget. Gitu, kemarin gue baru hitung-hitungan nih guys. Jadi, kemarin hitung-hitungan, di salah satu perusahaan gue, ada yang kita jual lewat TikTok Shop. Kita kemarin tuh keluar budget iklan ya dari bulan Januari akhir sampai bulan April. Kemarin gue baru kerekap karena kalau miss itu totalnya 180 juta ad spend-nya gitu ya. Dan kita hitung bentar, ini untungnya berapa nih gitu tau nggak? Dan uang yang kita terima gitu ya, itu kurang lebih cuman 300 jutaan. 180 juta jadi 300 juta. Apakah untung kita banyak? Oh, untung banyak dong 120 juta. Bentar. Lu belum ngitung modal stok barang, guys. Kebayang nggak? Ya memang sih untungnya adalah karena itu juga ada uang yang kita maksudnya sebagai foundernya yang mempromosikan. Jadi uang affiliate kita tuh lumayan besar kalau misalnya di situ. Untungnya udah langsung dari situ. Tapi ya udah, kita nggak punya yang lain lagi gitu loh. Kebayang nggak? Nah, itu aja padahal margin kita cukup jauh. Kan yang, nah, karena ada lagi nih tadi setelah biaya margin, setelah budget, biaya admin. Admin marketplace kalau lo mau jalan, lo harus ikutin biaya gratis ongkir ekstra, segala macam berbagai campaign. Bisa jadi 15%. Jadi kalau kalian nggak perhitungan itu dari awal, lo mati. Lo mau hitung tipis, oke gue mau tipis aja deh biar orang ini. Bisnis lo nggak berkembang. Jadi berapa margin ideal? Margin ideal kurang lebih mungkin butuh 2 kali lipat. Karena dengan 2 kali lipat aja kadang kurang. Jadi kayak sekarang mungkin amannya di 2 kali sampai 3 kali lipat. Gitu ya. Nah disitulah udah gitu lo hitung biaya adminnya berapa, dan semakin harga kita makin tinggi biaya admin makin gede, bener kan? Contoh gini, ini tadi gue jual misalnya modal 75, gue jual 50, terus gue jualnya di 200, gue dikenain admin 15% bukan dari 50.000 tapi dari 200.000. 15% dari 200.000 adalah 30.000. Jadi kalau dari tadi ya gue ngomong 200 potong 30.000 udah tinggal 170. 170 kurangin modalnya gue tadi 75, HPP-nya 100.000. Nah, gue ngiklan nggak? Gue bagi affiliate nggak? Nah, affiliate itu kan segala macam dihitungnya dari harga jual. Nah, motong lagi tuh. Nah, itulah yang harus kalian perhitungkan. Karena di keempat ada yang namanya biaya marketing. Marketing cost itu dari mana? Affiliate, iklan, gitu kan. Lu butuh endorse, lu butuh budget awareness dan lain sebagainya. Ini lu harus perhitungkan. Nah, kalau gue udah ngomong kayak gitu, gue tau ujungnya pasti kalian bakal tanya, kalau gitu harga jual gue mahal banget dong, gue nggak bersaing dong. Bentar, gue bukan bilang lo nggak bersaing. Kalau lo nggak bersaing, artinya lo kagak bisa menciptakan value. Apa itu value? Value itu ketika lo bisa membuat barang lo berasa worth it di mata konsumen. Konsumen tuh bukan harus maksudnya ngerasa paling murah, enggak. Tapi menurut mereka, oh harga segini pantes nih, harga segini gue rasa masih murah nih. Gimana cara kita menanamkan persepsi itu? Itulah yang penting. Ketika lo bisa, harganya misalnya 75 dia jadi berapa? Terserah lo, suka-suka lo. Tapi laku. Gitu loh. Nah, dan buat melakukan seperti itu ada cara-caranya. Gitu. Cuman memang gue tahu nggak gampang. Makanya sebenarnya gini, kita di Mia tuh buat bikin kayak gitu ya, kita punya sampai 2 macam nih. Ada kelas intensif, di mana lo bisa offline, ketemu sama tim mentor gue, ngajarin lo gimana cara jualan buat online. Atau ada juga konsep pendampingan. Kalau pendampingan itu kita ngebantu ngerisetin, bikinin strategi buat tim lo. Jadi bukan teknisnya ya. Kalau kelas intensif teknisnya, kalau ini tuh secara strategiknya lo harus ngapain, ngasih step-stepnya, ngebangun tim lo seperti apa, ngasih arahan seperti apa. Jadi bisnis lo bisa berkembang dan terus jalan. Itu ada yang namanya pendampingan. Gitu ya. Nah, buat lo yang pengen belajar di situ, lo bisa dari sini. Bahkan kita juga nyiapin memang beberapa service yang kita yang ngerjain, misalnya kayak buat launching produk kayak gimana, buat bikin produk menjadi tren seperti apa, itu ada service-service khusus yang kita jual. Jadi itu dia tadi nih, beberapa hal biar caranya tetap untung. Jadi udah ngerti kan? Atau masih ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya tanyain, lu tulis di komen, gue bakal bahas di Q&A, dan jangan lupa like dan share.